Berbicara soal Palestina, peran netizen dalam memengaruhi wacana publik semakin penting. Netizen tidak lagi hanya menjadi penonton pasif, tetapi mereka juga memiliki andil besar dalam membentuk pandangan dan opini di masyarakat, termasuk kaitannya dengan konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel. Namun mengapa konflik ini masih terjadi? Seberapa besar sebenarnya pengaruh media sosial dalam menghentikan aksi genosida yang dilakukan oleh Israel? Saya akan berbincang dengan Direktur Eksekutif Komuni Konten, Hariko Wibawa Satria. Halo, selamat siang, Mas Riko. Halo, Mas Hariko. Ya, halo. Oke, selamat siang, Mas Iqbal. Baik. Ya. Mas Hariko, konflik antara Israel dan Hamas ini masih terus terjadi hingga kini. Bagaimana analisa Anda? Apakah perbincangan soal konflik ini masih tetap ramai atau sudah mengalami penurunan? Ya, perbincangan ini tetap ramai. Kata kuncinya sebetulnya sudah Mas Iqbal sampaikan tadi, yaitu genosida, kemudian anak-anak, kemudian orang tua. Jadi data yang menunjukkan bahwasanya per hari ini atau per kemarin itu ada sekitar 15.000 dua anak yang menjadi yatim atau menjadi yatim piatu di Palestina itu masih tetap menjadi perbincangan dan melahirkan simpati, emosi, bahkan kemarahan dari netizen. Dan saya pikir bukan hanya di Indonesia ya, karena kalau kita bicara tentang Palestina kan setidaknya ada 3 atau 4 dasar selama ini kita berbicara ya. Yang pertama memang dukungan dari Palestina untuk kemerdekaan Indonesia, kemudian komitmen dari Presiden Soekarno, kemudian selama ini juga sikap tegas dari Pak Jokowi dan Ibu Retno, kemudian yang terakhir itu ada tulisan Pak Prabowo atau pendapat Pak Prabowo di Ekonomis. Nah, tapi data terhadap anak yang meninggal sebanyak 15.000 ini itu yang menjadi pusat simpati sehingga melahirkan kata-kata genosida itu tadi. Dan seperti yang saya sampaikan bukan hanya di Indonesia itu maksudnya Amerika sajalah misalnya. Kalau kita lihat dari penelitian dari Universitas Quinnipiac University itu kan, itu warga negara Amerika yang berusia 18 sampai 34 tahun. Itu kalau 18 sampai 34 itu kan berarti Gen Z sama milenial. Mereka sangat bersimpati terhadap perjuangan rakyat Palestina dan berlipat-lipat sekarang. Nah, kalau di dalam negeri baru saja kemarin kita melihat ada aksi dari serentak dari pelajar dan mahasiswa Muhammadiyah, termasuk juga teman-teman dari Nahdlatul Ulama gitu, menyikapi terhadap genosida ini. Jadi bukan lagi perang antara Israel melawan Hamas, tapi juga telah menjadi perang antara Israel juga menarget warga sipil. Itu yang membuat di berbagai belahan dunia terjadi simpati. Dan perlu kita ketahui anak-anak usia 18 sampai 34 ini, mereka tidak semata mengidentifikasi dirinya sebagai saya sebagai warga Surabaya atau saya sebagai warga Malang, warga Semarang, warga Aceh, warga Kota Padang, tapi mereka juga sudah mengidentifikasi dirinya sebagai global citizen gitu loh, yang termasuk juga harus bertanggung jawab. Begitu ya? Termasuk soal agama, tidak ada agama ini, agama A atau agama B, tetapi semua menjadi satu begitu ya, Mas Riko? Tidak ada sentimen itu ya, tidak ada sama sekali saya perhatikan sentimen itu. Ini memang pure masalah politik, masalah ego, masalah keinginan untuk menguasai satu wilayah. Jadi tidak ada lagi persoalan terkait dengan agama, dan selama ini pun tidak ada sentimen-sentimen seperti itu. Ini lebih pada soal mereka berempati terhadap anak-anak kecil ya, sebagaimana juga mereka berempati terhadap berita-berita di dalam negeri. Kalau ada anak yang kena bully, apalagi anak yang kena perlakuan-perlakuan kasar, apalagi ini anak-anak ini sebanyak 15.000 telah menjadi yatim piatu di Gaza itu. Jadi perhatiannya itu yang sangat membuat generasi milenial ini mengekspresikan dirinya di media sosial, dan mereka seperti FOMO gitu loh, kalau tidak terlibat dalam menyikapi ini. Meskipun kalau kita perhatikan di feed-nya tidak memposting, tetapi di kolom komentar mereka mengekspresikan itu. Oke, Mas Riko, ini berbicara soal tadi yang sudah Mas Riko sampaikan bahwa ternyata dukungan tetap ada, tetap ramai begitu, tetapi masalahnya ternyata
ini aksi genosida Israel terhadap warga Palestina ini masih terus berlangsung. Apakah tidak ada pengaruhnya? Ataukah ini hanya sia-sia saja apa yang sudah disuarakan oleh netizen, oleh masyarakat seluruh dunia untuk bisa menghentikan ini ternyata tidak terbukti begitu? Masih saja terjadi aksi genosida yang dilakukan oleh Israel. Ya, yang kita lihat sekarang ini kan lebih banyak ekspresi pribadi-pribadi yang menyatakan pendapat ya. Ke depan saya lihat sudah mulai ada perkembangan juga, ada yang menggalang petisi online, baik itu memanfaatkan petisi online yang lokal maupun petisi online yang sifatnya internasional gitu. Nah, penggalangan-penggalangan seperti ini saya yakin akan sangat berdampak. Mungkin bisa diarahkan juga harapan kemudian kecaman itu kepada PBB, bukan hanya dalam konteks ini kan selama ini kan mereka para netizen teman-teman ini menyerang akun-akun dari IDF, tapi juga harus dibagi untuk mengganggu juga para pemimpin-pemimpin dunia gitu loh, sehingga mereka juga bersikap. Ini mereka memang dibatasi ya sama batas-batas wilayah sebuah negara, tapi sesungguhnya mereka itu bisa bersatu dalam rangka menyuarakan perdamaian dunia ini. Ada hal yang menyatukan mereka yaitu isu di Gaza ini. Jadi isunya sebetulnya bukan lagi netizen Indonesia, tapi juga netizen global ya. Bahkan di beberapa negara misalnya seperti di Singapura yang ada larangan untuk aksi ke jalan, tetapi tetap aja anak-anak mudanya mengekspresikan itu di media sosial. Kalau di Indonesia kan kita sangat bebas, di jalan boleh, di udara boleh gitu. Intinya mereka ini tidak lagi bicara tentang kamu latar belakangnya apa, tapi kita sudah bicara kita penting damai ini, kita penting damai. Dan dari berbagai survei apapun lah, entah itu politik, itu kita bisa tarik benang merahnya, mereka ini tidak ingin situasi ini memburuk ya. Karena kemampuan mereka berempati ini melebihi generasi yang sebelumnya. Oke, tapi berbicara soal postingan-postingan yang disampaikan oleh netizen begitu, ada beberapa yang sampai harus mengganti nama Israel ataupun Palestina, dipleset-plesetkan begitu agar tidak di take down. Ini apakah masih terus berlangsung seperti ini? Dan apakah ini bentuk ketidaksengajaan atau sebagai bentuk kesengajaan karena mungkin saja pimpinannya itu dekat dengan negara tertentu? Iya, sangat memungkinkan ya. Keberpihakan setiap orang itu kan hak masing-masing. Apakah misalnya pemilik dari salah satu platform media sosial itu dia berpihak terhadap Israel maupun Palestina, itu hak masing-masing individu. Tetapi dia tidak mungkin istilahnya mengorbankan platformnya. Misalnya seperti platform media sosial sebutlah A, kalau dia sampai membatasi pendapat orang terhadap satu isu, maka dia akan menjadi catatan bagi netizen dan tinggal menunggu waktu saja, netizen juga akan berpindah, tidak akan lagi menggunakan secara maksimal platform media sosial tersebut gitu loh. Jadi itu memang satu hal yang harus dibedakan antara pemilik sebuah platform media sosial dengan sikap dia sebagai sebuah perusahaan media sosial, tentu harus memberikan kebebasan untuk orang berbicara apapun gitu tentang apa yang mereka ketahui. Dan satu penelitian juga yang saya baca yang sangat membantu netizen ini berpendapat, ternyata sebagian di antara Gen Z ini sudah banyak menggunakan uangnya untuk jalan ke berbagai negara, dan dari situ mereka banyak mendapatkan informasi, sehingga sekarang ini kan sudah terjadi demokratisasi informasi ya. Dari situ mereka tidak semata-mata langsung percaya terhadap berbagai media-media internasional, apalagi media dari kedua kubu gitu. Mereka juga mencari informasi sendiri, terutama yang disampaikan oleh expert-expert di media sosial, di media sosial gitu. Terutama yang cukup relatif menurut saya yang cukup bebas ini ya di Twitter ya. Oke, berarti intinya bahwa dukungan dari para netizen untuk menyuarakan bagaimana perdamaian ini bisa terjadi harus terus dilakukan ya Mas Riko ya? Harus terus, meskipun misalnya ada orang yang menduga katakanlah Mark Zuckerberg atau Elon Musk atau siapapun lah pemilik dari media sosial itu. Tapi saya yakin lah orang-orang seperti itu juga tidak akan mengorbankan bisnisnya, karena prinsip utama dari kehadiran media sosial itu kan setiap orang itu
bebas untuk menyampaikan apapun gitu loh. Kalau mereka sampai menutup-nutupi itu, yaitu di samping mereka dianggap bisa tidak berempati terhadap genosida ini, mereka juga dianggap tidak profesional begitu. Baik, Mas Hariko Wibawa Satria, Direktur Eksekutif Komuni Konten, terima kasih sudah berbincang dengan kami di siang hari ini, tepatnya di CNN Indonesia Connected. Salam sehat selalu, Mas Riko. Terima kasih Mas Iqbal, terima kasih. Sama-sama.